Kemudian yang ketiga, annal munfarid bit-ta'ati baina ahli al-ma'asi wal ghaflah qad yurfa'u bihi al-bala' 'anil nasi kullihim faka'annahu yuhmihim wa yudafi'u 'anhum. Qala ba'du as-salaf dzakirullah fil ghafilina kamisli allazi yuhmi al-fi'atal munhazimah laula man yadhkurullaha fi ghaflatin nasi lahalakan nas. Ini jadi bersyukurlah para ahli maksiat itu kepada orang-orang yang masih mau beramal dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka. Berterima kasihlah mereka kepada orang-orang yang saleh. Berterima kasihlah mereka kepada orang-orang yang mau melaksanakan sunnah Nabi SAW. Kenapa begitu? Kata Ibnu Rajab, ketika sudah tersebar kemaksiatan, manusia sudah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia kecuali dirinya. Di mana-mana muncul maksiat, di mana-mana muncul kebid'ahan, di mana-mana muncul kesyirikan, di mana-mana muncul, tapi ada seorang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang yang muwahhid dan menjaga akidahnya, menjaga tauhidnya betul-betul. Tidak mau terjebak kepada syubhat-syubhat dan pertentangan-pertentangan. Dia sam'an wa ta'atan. Amal-amal yang sangat meragukan ditinggalkannya karena masih banyak amal-amal yang meyakinkan. Orang semua sudah lalai, masing-masing terjebak dengan kehidupan kemanusiaannya, dengan kehidupan rutinitas sehari-hari. Tetapi ada seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kelalaian manusia itu, maka Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan bala ke kampung itu. Belum menurunkan bala ke kampung itu. Maka wa idza kasratil ghaflat wa ahluha ta'assa bihim umumun nas, ketika telah banyak kelalaian, secara umum manusia telah melalaikan, dia beramal di situ. Tidak saja dia mendapat fadilah amal, tetapi dia juga sudah menyelamatkan manusia yang ada di daerah itu. Mungkin saja karenanya lah Allah Subhanahu wa taala tidak menjatuhkan bala. Kan sudah kita kaji tentang masalah kiamat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengkiamatkan dunia ini kalau masih ada orang yang mengingat, yang menyebut Allah. Masih ada orang yang bertauhid lagi. La taqumus saah. Tidak akan terjadi kiamat hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak ada orang lagi yang mau menyebut Allah. Tak ada orang yang mau berzikir lagi, tak ada orang yang bertauhid lagi. Karena itu zikir itu luar biasa. Luar biasa zikir itu. Menunda kiamat dunia atas izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu menjadi alamat dunia ini tidak akan kiamat kalau masih ada orang bertauhid lagi. Masih ada orang mengingat Allah Subhanahu wa taala, masih ada orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diturunkan Allah Subhanahu wa taala kiamat kepada mereka. Belum dihancurkan dunia ini. Jadi ma'asyiral muslimin, maka orang-orang ahli maksiat itu harus berterima kasih kepada orang-orang yang mau ke masjid, orang-orang yang mau ta'lim. Berterima kasih. Bisa saja Allah membalikkan negeri itu, menghancurkan negeri itu, melenyapkan kampung itu, tapi karena ada orang-orang yang saleh di situ, ada orang tua yang masih mendoa kepada Allah, yang masih menyungkur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujudnya, masih ada anak-anak muda yang bersemangat untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengamalkan amal-amal Islam, maka Allah menunda bala-bala yang besar turun kepada mereka. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu kata Ibnu Rajab ada yang tiga. Yang pertama tadi, ketika manusia melalaikan amal itu,
maka disitulah orang beramal, ya. Seseorang itu beramal, dia terhindar dari perhatian manusia. Biasanya kalau amal-amal yang kita katakan tadi yang masyhur itu, perhatian orang tertuju semua ke situ. Tapi kalau ada amal-amal yang tidak biasa dilakukan oleh manusia, manusia melupakannya, maka perhatian orang tidak tertuju kepadanya. Yang kedua tadi, bahwasanya biasanya jiwa ini, kalau amal itu banyak dilakukan oleh orang, kita pun termotivasi untuk melakukannya. Tapi ketika orang mengabaikannya, memang agak sukar kita untuk melakukannya. Yang ketiga tadi adalah bahwasanya ketaatan itu bisa menghindarkan bala daripada manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak. Ini yang ketiga dari pembahagian kaji kita. Dari yang pertama kemarin, fasadun nas wa zuhurul fitan. Ya kan? Telah rusak manusia dan telah muncul ke permukaan fitnah-fitnah. Yang kedua, ketika manusia melalaikan amal itu. Yang ketiga, ini dia, al-ahwalul lati ta'zumu fiha hajatul muslimina ila ba'dil a'mal wa la tatahaqqaqu masalihuhum ad-diniyah aw dunyawiyah illa biha. Kadang-kadang agak payah lidah itu ya. Keadaan-keadaan yang sangat dibutuhkan, besar kebutuhan manusia kaum muslimin kepada amal itu. Ada amal manusia yang lain sangat membutuhkan amal itu, maka tidak akan mereka temukan, dapatkan kemaslahatan agamanya dan dunianya kecuali dengan amal tersebut. Jadi ada amal yang kita lakukan manusia membutuhkannya, dan apabila kita lakukan amal itu, maka manusia yang lain mendapatkan kebaikan dari amal kita. Ini hampir mirip dengan pembahasan yang pernah kita bahas sebelumnya. Maka beliau mengatakan setelah itu, fatafdulu hadhil a'mal fi tilkal ahwali li'azmil hajati ilaiha kal infaqi 'alal muslimina wa masalihihim fi halil qafati wal 'usr 'ala ma dalla 'alaihi qauluhu ta'ala aw it'amun fi yaumin dzi masghabah. Jadi ada amal-amal yang sangat dibutuhkan manusia. Contohnya apa? Seperti memberi nafkah, memberi belanja, memberi makan, mendatangkan kemaslahatan kepada manusia dalam keadaan paceklik, keadaan sukar. Dia punya gudang beras, masa itu masa paceklik, masa chaos, masa kelaparan, lalu dia berinfak di situ. Dan manusia sangat membutuhkan apa yang ada pada dirinya dan diberikannya. Manusia berinfak, dia berinfak kepada manusia, maka infak yang diberikannya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan pada hari-hari yang di mana di situ terdapat kesukaran. Masa kesukaran, masa paceklik. Bisa umum, bisa khusus. Yang kita jelaskan tadi paceklik umum, ada paceklik khusus. Ada satu keluarga yang tidak memiliki penghasilan ketika itu, mungkin dipecat dari pekerjaannya, mungkin sedang sakit sementara dia punya keluarga. Maka ketika ada kaum muslimin yang membantunya, maka fadilahnya berinfak kepada keluarga ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak itu, banyak ini orang-orang yang membutuhkan tetapi tidak meminta-minta. Dia menjaga muruahnya, banyak. Maka kita melihat dari tanda-tanda mereka. Di mana tanda-tanda mereka yang selama hari ini gemuk dia, ini udah kurus saja. Bukan penyakit gula kan? Tentu ada sesuatu yang membebani pemikirannya. Kecuali dia diet ya, dia lain masalahnya. Ini tiba-tiba kurus, tiba-tiba matanya menerawang aja yang selama hari ini. Ini tentu ada sesuatu di situ. Maka kalau punya rezeki yang banyak, coba cari tahulah dulu tentang tetangganya ini. Apa masalahnya? Maka berinfak kepada keluarga seperti ini
itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya, it'amut ta'am fadilah wa huwa ma'al masghabah allazi huwa al-ju' afdal. Nah, jadi memberikan makanan kepada orang itu lebih utama ketika dia lapar, bukan ketika dia kenyang. Alhamdulillah, ini kita belum makan malam ini, Pak. Memberi makan ini alhamdulillah insyaallah. Jadi memberi makan ketika lapar itu lebih utama pahalanya daripada memberikan orang makan ketika kenyang. Seperti itu. Jadi orang membutuhkan. Begitu juga memberikan ta'lim bagi orang yang membutuhkan itu lebih utama daripada bagi orang yang tidak membutuhkan. Orang yang membutuhkan pencerahan, ini semua sudah mengaji sunnah, sudah bertahun-tahun, ceramah tentang itu ke itu juga, ya kan? Dengan alasan hanya untuk melancarkan kaji. Jamaahnya itu aja semua. Ada satu jamaah yang baru ngaji. Entah dari mana baru mengaji, baru mengenal Al-Quran was Sunnah dalam pengertian sesungguhnya, dalam pengertian bisa mentadabburinya, itu lebih bagus. Maka halaqah-halaqah itu dapatnya di mana? Bukan di pengajian rutin yang sudah lama mengaji, tapi pengajian-pengajian yang jarang ditempuh oleh ulama-ulama, yang jarang ditempuh oleh para da'i-da'i yang purifikatif lah ya, yang ingin membersihkan akidah, yang ingin membersihkan ibadahnya. Lebih utama. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan tidak berpahala. Tetapi ini bicara tentang masalah keutamaan. Ada beberapa nanti yang kita catatkan nanti di sini sebagaimana yang dituliskan oleh Syekh ya. Misalnya ini. وهكذا كل عمل يحتاج إليه المسلمون وتتحقق به مصالحهم في وقت من الأوقات. Dan begitulah setiap amal yang dibutuhkan oleh manusia yang mendatangkan kemaslahatan mereka pada satu waktu daripada waktu-waktu itu. Fal ishtighalu bihi muqaddam ala ghairihi. Maka menyibukkan diri untuk memenuhi kebutuhan mereka itu lebih diutamakan daripada yang lainnya. Sebagaimana yang pernah diisyaratkan oleh Ibnu Mas'ud, dia mengatakan kepada para sahabatnya. Ibnu Mas'ud itu adalah sahabat, maka dia berbicara kepada para sahabat dan para tabi'in. Innakum asbahtum fi zamani katsirati fuqaha'ih qalilun khutaba'i qalilun sa'iluhu katsirun ma'tuhu al-'amalu fihi khairun min al-'ilmi wa sayati 'ala an-nasi zamanu qalilu fuqaha'ihim katsiru khutaba'ihim qalilu ma'tuhu katsirun sa'iluhu al-'ilmu fihi khairun minal 'amal. Beliau mengatakan begini, kamu berada pada zaman di mana fuqahanya banyak, orang yang paham kepada agama itu masih banyak. Kamu berada pada zaman para fuqaha itu masih banyak, tapi ahli ceramah itu sedikit. Banyak orang-orang alim. Kalau banyak orang-orang alim maka sedikit ceramah. Siapa yang mau diceramahi? Beliau katakan seperti itu. Kemudian sedikit orang yang meminta, banyak orang yang memberi. Pemurah sekali mereka. Orang Arab itu kalau pemurah luar biasa pemurahnya. Luar biasa pemurahnya. Tapi kalau ada yang pelit, luar biasa juga pelitnya. Masya Allah. Ini bukan karena itu,
Karena mereka memahami bahwasanya memberi itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Kamu sedikit orang yang meminta, tapi banyak yang memberi. Maka ketika itu beramal di situ lebih bagus daripada berkecimpung dalam bidang ilmu. Karena faqih banyak. Tapi kata beliau akan datang nanti satu zaman di mana sedikit fuqahanya, orang yang fuqaha, orang yang faqih, yang mengerti tentang agama ini sedikit. Tapi ahli pidato banyak. Artis-artis pun ceramah bicara tentang agama. Ahli politik pun yang tak ada bersentuhan dengan agama berfatwa. Iya kan? Berfatwa. Macam-macam fatwanya. Di antara fatwanya yang mengatakan Rafidhah itu sesat kan? Itu kan hanya Wahabi aja katanya. Ada ahli fatwanya, padahal bukan kapasitas untuk berfatwa di situ. Imam Syafi'i dinukil oleh Adz-Dzahabi dalam Mizanul I'tidal menjelaskan tentang masalah ini. Seburuk-buruk manusia adalah Rafidhah. Rafidhah itu Syiah. Syiah Rafidhi. Syiah Sabaiyah, Isna Asyariyah, Rafidhi, Rafidhah. Maka kata Imam Syafi'i itu seburuk-buruk manusia. Bukan kata Wahabi. Wahabi kapan munculnya? Abad ke-19, ke-18, 19. Imam Syafi'i abad ke berapa? Abad ke-3. Abad ke-2 sampai abad ke-3. Abad ke-3 dia wafat, awal-awal abad ke-3. Ini berfatwa tentang masalah ini. Haji tidak kapasitasnya, dia banyak orang bicara, sedikit faqih. Jadi semua orang bicara, pelawak juga bicara tentang agama, ceramah tentang agama, iya kan? Orang yang baru semalam bertaubat dan mengaji sudah bicara tentang agama, iya kan? Berfatwa maksudnya bukan berbicara tentang agama dalam hal-hal kebaikan ini dalam kapasitasnya, tidak. Ini berbicara di luar kapasitasnya, di luar ilmunya, macam seperti itu. Itu kata Ibnu Mas'ud, akan banyak seperti itu. Maka sedikit orang yang mau memberi. Orang tidak mau memberi kecuali kampanye, ya kan? Kecuali harus dipilih. Tidak menjadi pemurah kecuali pada masa-masa pemilihan, dan banyak orang yang menjadi sangat pemurah, iya kan? Ketika itulah baru banyak. Kalau tidak, egois, dia tidak peduli tetangganya kiri kanan, mau lapar, mau apapun terserah. Kata beliau di sini, sedikit orang yang memberi, tapi banyak orang yang meminta. Banyak masuk proposal kemana-mana, sana proposal, iya kan? Ada yang pakai proposal kertas, ada yang nego-nego, banyak, ya kan? Semua orang mengeluh tentang kehidupannya. Tak ada orang yang mengatakan saya mendapat nikmat Allah. Tak ada begitu. Tapi orang mengatakan semua mengeluh agar semua diberi. Jadi banyak orang yang meminta, sedikit yang memberi. Maka kata beliau, al-ilmu fihi khairun minal amal. Ketika ini ilmu di sini lebih bagus dari beramal. Artinya apa? Tuntut ilmu banyak-banyak di sini pada masa ini, karena banyak orang membutuhkannya. Jadi bagi anak muda, rajin ta'lim, rajin baca kitab, rajin berguru, supaya bisa mencerahkan orang lain. Karena sangat kita butuhkan. Sangat kita butuhkan, karena pada zaman-zaman seperti ini sukar untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil dari sisi retorikanya. Bahkan yang batil itu berretorika lebih bagus. Ini kadang-kadang orang-orang pengaji kitab bahasanya bahasa kitab, iya kan? Bahasa kitab jelas mana subjeknya, mana predikatnya, mana mubtada, mana khabarnya, iyanya, akannya, kan begitu.
Maka retorika siapa yang lebih bagus? Retorika ini ahli debat, ahli yang biasa berjadal, ahli yang biasa berkomunikasi. Akhirnya mereka menganggap itulah kebenaran. Kebenaran sesungguhnya tertutupi. Nah, jadi seperti itu. Maka al-ilmu fihi khairu minal amal. Jadi para asatidz pun begitu juga. Para orang yang memiliki ilmu, maka amal baginya lebih utama adalah menyampaikan, berdakwah. Jangan dia mengurung bertahanus di kamarnya saja. Harus berdakwah, karena pada zaman itu sangat dibutuhkan dakwah. Sangat dibutuhkan dia mencerahkan manusia. Jangan dia berzikir-zikir di rumah saja. Jangan dia tak peduli kepada lingkungannya. Mau muncul aliran sesat, muncullah. Mau bertebarlah. Pokoknya saya selamat, keluarga saya selamat. Tidak bisa begitu. Ya kan? Maka amal utama pada ketika itu terjadi adalah al-ilm. Dia menyampaikan kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Dijelaskan yang mana yang hak, mana yang batil. Ketika syirik telah merajalela, dijelaskannya mana yang tauhid, mana yang syirik. Ketika kemungkaran yang telah merajalela, dijelaskannya mana yang ma'ruf, mana yang tidak ma'ruf. Ketika kebid'ahan telah merajalela, maka jelaskannya mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Jadi seperti itu. Demikian saja kaji kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Ya, ini di luar forum aja. Jual beli secara kredit. Ini banyak kita terlibat dengan kredit pada saat ini ya. Ada kredit rumah, kredit mobil, kredit kereta, kredit sepeda. Ya. Bagaimana hukumnya? Sini ada penjelasan ya. Ini bagus ini buku ini. Untuk saya satu. Ya. Jadi jatahan untuk buku yang satu. Karangan Hisham bin Muhammad Said Ali Barghashi. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan ahwalu ghaflatin nas dalam kaji kita pada malam ini? Ahwalu ghaflatin nas. Ini sub pertama ya. Ahwalu ghaflatin nas. Ini tema kita hari ini. Ya, silakan. Iya, amalan-amalan yang dilupakan oleh manusia. Keadaan-keadaan di mana manusia melupakan hal tersebut ya. Sub kedua, apa amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana manusia melupakan amal itu? Salah satunya, ini sub kedua. 1, 2. Antum seberapa? Tak jelas antum. 2, 3. Kan udah ketiga nanti ya? Iya. Pan. Iya, mulai dari sini. Hah? Qiyamul Lail. Saya simpan dulu jawaban nanti. Yang lain? Hah? Salat tahajud sama itu saya simpan dulu. Setelah ini puasa. Iya, puasa. Untuk puasa pada bulan Sya'ban. Sya'ban. Untuk berdakwah pada orang lain. Ya, yang benar adalah yang tadi kita jadikan dalil itu adalah puasa pada bulan Sya'ban. Siapa yang menjawab tadi bulan Sya'ban? Jujur. Silakan ambil Pak. Siapa lagi tadi yang jawab? Ini lebih. Kemudian
Ada 3 tadi kata Ibnu Rajab tentang rahasia, ya, tentang keutamaan amal itu diutamakan ketika manusia lalai. Ada 3 hal tadi dijelaskan. Siapa yang bisa menjelaskan? 1, 2, 3, 4. Dari sini dulu. Silakan. Amal ketika orang sudah melupakan bukan menggunakan amal itu diutamakan. Terus? Lalu takwa kepada Allah akan taat kepada Allah akan menghilangkan Allah. Terus? Yang pertama tadi? Antum? Oh iya. Yang kedua, amalan itu jadi suka karena sedikit orang yang mengamalkannya itu perlu motivasi yang besar. Nah, itu juga ada bala bencana. Iya, siapa lagi tadi jawab? Bapak? Iya. Kita coba. Kita aja. Siapa kita lihat tangan antum? Ya, antum. Bahwasanya pada saat orang lalai maka ada orang tersebut menegakkan sunnah. Yang pertama, yang kedua suka untuk melakukannya. Yang ketiga, masih ada orang menegakkan sunnah atau beriman dengan Allah. Bisa ya? Ya udah. Tadi antum barisan pertama antum tadi. Coba ambil hadiahnya. Coba siapa tadi? Siapa lagi tadi, Pak? Ada 2 lagi nih. Apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud tentang kondisi para sahabat saat itu dan kondisi yang datang terhadap umat ini? Ya, silakan. Iya. Iya, iya, silakan. Siapa yang hafal surah Ali Imran? Untuk. Demikian saja ya. Ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Berdoa di waktu sujud akhir dalam setiap sholat wajib. Berdoa dan dianjurkan oleh Nabi SAW. Ini sunnah. Berdoa pada sujud terakhir.
Banyak doa-doa ma'surat ya Pak ya. Doa Nabi ketika dilakukan pada sujud terakhir. Nanti satu ketika kita akan bahas nanti doa-doa yang diperkenankan oleh Allah, kapan waktunya, tempatnya. Insyaallah. Mudah-mudahan ada waktu kita panjang nanti Pak ya. Jadi ada terkait dengan tempat, sebagaimana yang sudah kita bahas dulu. Ada yang terkait dengan waktu. Ada yang terkait dengan momentum-momentum tertentu.